Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa la ilaha subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana anta isyrah min lisani amma ngarsanipun para sesepuh pinipuh aji sepuh wabil khusus Romo Kyai Haji Dr. Bagus Ahmad kang takzim ngarsanipun Romo Kyai Haji Son Hamdani ingkang pun wonten ngarsanipun guru kita sedaya Romo Kyai Haji Syafiq Muharram kang sampun kersa gampilaken lampah anggenipun paring pangandikan wonten dalu. Wonten ngarsanipun ugi Kang Mas kula Gus Arif Jauhari, wonten melih sederek sedaya para rawuh mugi menapa ingkang kita niyataken dipun dadosaken minangka amal soleh ingkang gampilaken anggenipun benjang ing dinten akhirat. Kula panjenengan bakal niti wat siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Nggih matur nuwun awit timbalanipun dalu menika anggenipun kula waget ngalap barokah pakempalan silaturahmi nggih rerembagan babagan kabudayan Jawi ingkang temanipun inggih kabudayan Jawa dalam cahaya sunnah. Nah kasumanggaaken bapak-bapak ibu-ibu para rawuh mbok pilih pun sami ngraosaken gringgingen nggih sumangga katuran selonjoran mawon nggih. Nah nggih napa melih para kiai ingkang yuswanipun sampun wonten inggilipun swidak di atas 60 tahun biasanya duduk 10 menit langsung gringgingen. Nah monggo bapak-bapak ibu-ibu yang yang kersa sumangga katuran selonjoran mawon nggih insyaallah tidak nambahi sakit tapi nambahi sehat wal afiat. Nah yang pertama di situ tertampil ya. Ampun ya. Yang pertama yang dimaksud budaya itu barangkali ada di mustaka bapak-bapak ibu-ibu adalah tari-tarian, selamatan kan gitu. Nah, kalau dalam definisi ilmu antropologi budaya yang disebut dengan budaya itu ada 3, yaitu pertama sistem gagasan, pikiran kita ini adalah budaya. Yang kedua tindakan atau aktivitas yang kita lakukan, gerak-gerik kita. Mas-mas ada mbak-mbak fatayat lewat terus kayak gini. Nah itu kebudayaan. Nggih, itu kebudayaan. Sebab apa? Sebab ada gagasan di balik. Itu ada maunya. Tapi kalau hewan kayak gitu bukan budaya. Misal tadi saya cerita sama Mbah Maton itu, kucing mau kawin nyang-nyangan, mangewu, ada. Terus kucing ingkang betina, mangewu, akhirnya nggak jadi sampai subuh berisik karena nyang-nyangannya orang rampung. Nah niku sanes kabudayan. Itu bukan kebudayaan, itu apa? Karena nggak ada gagasan di balik itu. Kalau namung membahasakan mangewu soalnya nggih kepireng mangewu niku Pak ya ini. Mangewu yang nyangan apa-apa piye ini. Ciose pinten? Nah nggak tahu akhirnya berapa. Itu yang sering saya tanyakan kepada perlu itu lajnah bukan bahsul masail. Lajnah basahul masail. Ini
Nah, itu kebudayaan tindakan. Yang ketiga, hasil karya. Gelas ini kebudayaan, piring ini kebudayaan, meja kebudayaan, sarung kebudayaan, iket. Nah, tadi Pak Yai nyinggung masalah iket, jadi teringat saya, blangkon itu baru dibuat tahun 1930-an oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8. Sebelumnya, sejak era Demak sampai era Sultan HB ke-7 itu pakainya iket kayak gini, pakai iket. Jadi yang belangkon-belangkon yang panjenengan para rawuh pakai itu dibuat HB8 untuk memudahkan orang Jawa nek ngiket-iket kayak gini lama. Mula langsung pakai persis seperti peci warna hitam yang panjenengan pakai. Praktis. Maka disebut dengan belangkon, belangko maksudnya itu. Karena itu filosofinya juga baru dibuat Pak Yai. Jadi yang ada katanya 17 itu baru kemarin juga itu. Mula pernah suatu ketika ada orang katanya wawancara sama arwah Sunan Kalijogo, nerangkan filosofi belangkon, ngelapor ke saya, sak bilang kuwi ngapusi Kang. Lah pripun Pak kok ngapusi, ki Sunan Kalijogo ST lho nerangke belangkon. Mboten niku ngapusi. Kenapa? Belangkon baru tahun 1930. Sedangkan Sunan Kalijogo tahun 1400, tahun 1500. Nah, dari sisi itu belum ada filosofi-filosofi itu, berarti jinnya baru belajar sama Kang Arif. Ya, jadi jin kok ora cerdas ngono lho. Ngapusi kok karo ahli kabudayan. Gak bisa itu. Maka filosofi kenapa belakangnya tuh ada mondolannya? Karena dulu orang-orang dulu kan gondrong diikat di belakang, jadi ikatnya itu nutupi bonggolan di belakang sini. Jadi sampai kemudian HP8 buat belangkon itu lengkap dengan mondolannya gitu. Kemudian ada nanti tadi yang disebut sama Kang Arif, Ustadz mengatakan mondolan itu midollah gitu. Nah, itu baru kemarin sore juga itu. Tadinya itu saya tahu beliau itu anti kebudayaan, kemudian karena untuk cari massa supaya banyak pengikut, terus itu buat kayak gitu di YouTube dan rame viewernya 1 jutaan itu gitu ya. Nah, ndak usah sebut merek, ndak koyo macam-macam kan gitu. Nah, kira-kira itu bapak-bapak ibu-ibu para rawuh, kebudayaan itu 3 tadi, sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya. Mas Nur Bagus tadi nembang, itu tindakannya nembang. Gagasan di dalam tembang tadi ada, itu kebudayaan. Kemudian apa setelah itu? Hasil karya tembangnya tadi. Nah, itu termasuk rambut anak-anak Gen Z sekarang yang belah tengah berdiri, itu kebudayaan, ada konsep di balik itu gitu. Ada konsep di balik itu ndak ngawur gitu ya. Maka kebudayaan Jawa dalam hari ini kita membaca bahwa itu juga kebudayaan. Nah, ada 7 unsurnya. Sudah tertampil 7 unsur. Nah, itu ada 7, termasuk nanti sistem religi. Nah, religi itu bukan agama, religi itu tafsir atas agama. Jadi dalam bahasa Inggris agama itu disebut religion. Itu maksudnya bukan agama sebagai ad-din, tapi agama sebagai tafsir terhadap ad-din, yang dalam kacamata pesantren itu masuknya fikih. Nah, gitu. Itu religi namanya. Ada 7 unsur. Nanti panjenengan pun katuran nyuwun mawon datang panitia, PPT saya ini nanti dipakai aja semua, ndak apa-apa, karena semuanya dalam rangka belajar sesarengan nggih, ngangsu kawruh sesarengan nggih. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini saya mau menyampaikan ini sekarang. Budaya Jawa yang kita sebut budaya itu adalah pada awalnya adalah amaliyah atau tradisi keislaman yang diamalkan oleh masyarakat muslim Jawa yang telah diwariskan turun temurun. Hari ini amaliyah itu cuma dianggap sebagai tradisi. Tradisi itu apa Bapak Ibu? Tradisi itu kebiasaan yang sudah berulang-ulang sampai dengan 1 tahun.
dari mulai Januari sampai Januari lagi, begitu terus yang sudah dilakukan, itu namanya tradisi. Jadi panjenengan kalau disebut tradisi, jangan bayangkan oh reog, tradisi oh tari-tarian, tradisi wayang, bukan. Tradisi itu sesuatu yang sudah dibiasakan dalam tingkah laku yang kebiasaan itu sudah berulang-ulang melebihi setahun. Nah, sehingga banyak yang membenturkan kebudayaan Jawa tadi dengan Islam. Setelah kami kaji, apa yang disebut dengan budaya itu merupakan panduan ibadah keseharian amaliyah Muslim di Jawa. Geser. Ibadah keseharian itulah yang hari ini dikenal dengan tradisi, padahal awalnya adalah amaliyah. Kami menyebutnya fikih budayawi. Nanti kami terangkan contoh-contohnya di bawah, panjenengan bisa baca sendiri-sendiri. Ini saya buat slide-nya sekitar 50-an halaman, banyak, jadi saya tidak mungkin baca semuanya. Nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, sumbernya dari sini. Para pendahulu di halaman di halaman 5. Para pendahulu yang sebagian besar dikenal dengan istilah para wali, setiap masa sejak era Demak hingga Mataram Islam memformat fikih menjadi budaya. Yang tadinya fikih itu diterapkan sehingga diamalkan sampai-sampai tidak kelihatan bahwa itu fikih. Itu. Apa buktinya? Landasannya sebagaimana dikatakan oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito dalam serat Wirid Hidayat Jati, dasar para wali songo membuat kebudayaan keislaman di Jawa itu 4: Quran, hadis, ijma' lan qiyas. Tapi hari ini Pak Yai Ronggowarsito dianggap tokoh kebatinan. Padahal Ronggowarsito nyantri ke Ponorogo kepada Kiai Kasan Besari. Kiai Kasan Besari, kok ke Kasan Besari nyantrinya? Iya, sebab apa? Sebab Kiai Kasan Besari tahun 1800-an itu megang sanad Sunan Bayat. Sunan Bayat punya putra nanti Pangeran Sumende yang makamnya di Setono Ponorogo. Punya putra nanti punya murid Muhammad Besari, punya sampai ke Kiai Kasan Besari. Itu sanadnya dari Sunan Bayat. Itu mengapa Ronggowarsito dari Surakarta datang jauh-jauh ke Ponorogo untuk ngambil sanad ilmu Sunan Bayat. Sunan Bayat sanadnya saking sinten? Saking Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo sanate saking Sunan Bonang. Sunan Bonang sanatipun saking Sunan Ampel. Sugeng rawuh Pak Yai. Oh nggih Pak Surya nggih. Sugeng rawuh Pak Yai nggih. Nyuwun ngapunten menika. Nggih monggo katuran pinarak. Nggih. Nah, apa contoh kebudayaan Oke, halaman setelahnya Mas. Apa contoh kebudayaan yang pada mulanya adalah fikih tapi dianggap budaya? Salah satu contohnya adalah budaya bulan suro. Jenengan kalau disebut bulan suro, yang kebayang di sini mesti wajahnya Susana kalau Sally Marcelina. Jadi kalau film segala hal yang terkait dengan budaya Jawa dianggap terkait dengan demit. Mula semua film horor sing dadi dukun kuwi mesti wong Jawa. Rasukannya ya kayak gini nih, pakai lurik, pakai blangkon, ada sajennya, ada rokoknya, kopi pahit, teh pahit, ada kerisnya sama ingkung. Yang jadi dukun mesti bokir. Terus nggak mau nggih. Nah itu segala hal yang terkait dengan budaya Jawa dianggap terkait dengan demit, sehingga kalau disebut malam satu suro, wis sing ketok teng mriki niki demit. Gitu. Sampai terakhir jenengan nonton iklan ku beri 3 permintaan.
Leres ta? Demete wong ndi? Wong Jawa. Blangkonan gaya Solo seperti panjenenganipun beliau itu. Ning mboten demit nek niku anake. Ning duka nek niku membo-membo demit ya wong. Jadi segala hal terkait dengan budaya Jawa dianggap terkait demit. Yang lebih menyedihkan lagi, udah dianggap demit tur yo matre, sehingga di akhir iklan wani piro. Menyedihkan nasib budaya Jawa. Kudune jenengan kawula Jawi nek ngamuk-ngamuk berhak lho bapak-bapak ibu-ibu. Ning mergo ora paham ya dadi ora sida ngamuk. Nah, tradisi pemuliaan bulan Suro, istilahnya aja Suro ngambil dari dawuhipun Kanjeng Nabi Asyura. Itu saja sudah menunjukkan bahwa orang Jawa ngikut sunnah Nabi. Ngopo kok orang disebut Muharram? Nggih, karena Kanjeng Nabi nyebut di bulan itu ada peristiwa besar Asyura. Akhirnya orang Jawa nyebutnya bulan Suro. Itu aja sekali lagi sudah menunjukkan bahwa budaya Muharram Suro di Jawa itu ngikut sunnahipun Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk orang-orang Arab. Jadi nanti saya sebut di sini, memuliakan bulan Suro itu bukan tradisi orang Jawa, tetapi tradisi atau amaliyah orang-orang Arab sebelum datangnya Islam, yang di dalam kajiannya Khalil Abdul Karim disebut dengan Al-Mutahannifun. Menghormati 4 bulan yang mulia atau arba'atun hurum, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rejab. Itu semua pemuliaan bukan hanya orang Jawa, orang Arab pengikut Kanjeng Nabi Ibrahim yang di Quran disebut dengan Al-Hunafa Al-Muslimun, itu ngikut kepada tradisi Kanjeng Nabi Ibrahim. Jadi kalau orang Jawa memuliakan bulan Suro itu bukan karena takut sama demit, tapi karena apa? Mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi yang sudah berjalan sejak jauh, sejak Nabi Ibrahim alaihi salam, terus nanti sama Kanjeng Nabi dilegitimasi dengan wahyu. Inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itu artinya Quran merekam kebudayaan orang-orang sebelum Islam yang dianggap baik, dan itu diteruskan oleh Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang Jawa salah satu manifestasinya, bentuknya memuliakan Suro itu nggak ngadakan acara-acara besar, biasanya nggak mantu. Itu bukan karena takut kualat, takut demit, enggak, karena memang itu tradisi para al-mutahannifun gitu. Nah, ini karena tidak dijelaskan lagi, dianggap itu oleh orang-orang sebagai warisan Hindu Buddha. Lah ngopo wong Hindu kok memuliakan bulan Muharram ki piye? Kan sudah tidak masuk akal. Lah kok ada katanya Hindu kok memuliakan bulan Muharram, berarti kan bukan Hindu. Lah sing ngarani Hindu itu karena nggak belajar kitab, nggak belajar sejarah, ditambah lagi anti dengan amaliyah-amaliyah orang-orang di Nusantara. Akhirnya semua yang nggak ada dianggap dalam Quran dan hadis kuwi mesti ciptaane wong Hindu. Padahal wong Hindu nggak pernah memuliakan Muharram. Secara logika aja sudah bisa dapat. Nah, sejarahnya begitu. Oke, itu nanti panjenengan bisa baca di halaman sampai halaman 10. Sekarang halaman 11, Mas. Salah satu amaliyah orang Jawa kalau Muharram itu di Keraton Ngayogyakarta, Surakarta, Mangkunegara sama Paku Alam mengadakan mubeng beteng. Itu sama juga dianggap niru wong Hindu. Padahal mubeng beteng malam 1 Suro itu karena apa? Ngikut lampahipun Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi malam 1 Hijrah itu jalan kaki saking Mekah dumugi Madinah. Kinten-kinten Kanjeng Nabi nitih pajero napa melampah. Nitih pajero berarti sami kali Mbah Maton niku lho. Pajero napa melampah? Melampah nggih, Bapak Ibu nggih? Nggih.
Nek melampah niku ketika Kanjeng Nabi jalan dari Mekah ke Madinah dengan baginda Abu Bakar, kira-kira Kanjeng Nabi omongan bicara ngobrol-ngobrol enggak sama baginda Abu Bakar? Mboten, karena itu mubeng beteng itu bisu, topo bisu, ndak boleh bicara. Kemudian karena supaya menghilangkan jejak mula, Kanjeng Nabi sama baginda Abu Bakar ndak pakai sendal, mubeng beteng. Kalau orang sini, orang Jawa, ngopo Kanjeng Nabi mubeng Mekah, seharusnya Mekah itu tinggal jalan gini, ning supaya tidak ketangkap kafir Quraisy, muter. Mubeng beteng itu sama, muter ke barat dulu, gitu. Ini semua adalah amaliyah-amaliyah yang pada dasarnya ngikut Kanjeng Nabi, tapi karena ndak paham dianggap amaliyahi wong Hindu. Mosok ya wong Hindu malam 1 Muharram jalan kaki, kuwi nggak ada sanatnya. Kuwi mesti jenengan dihapusi Clifford Gate. Nggih. Dihapusi Clifford Gate, terus dianggap kok men wong Jawa ki enek telu, abangan, santri, priyayi. Aduh, Mbah Gate gitu. Ku asline wong Jawa Clifford Gate. Asline nama Jawanya Klopo Giarto. Nek ada sosiolog Perancis Pak Yai namanya Emile Durkheim. Itu wong Arab aslinya Amil Abdurrahim. Ada lagi sosiolog Perancis Auguste Comte. Nah itu orang Jawa Agus Sukamto. Guyon nggih niki ampun dilebetke nonton guyon gitu. Nah, dahulu, biasanya mubeng beteng itu kalau dulu yang saya dapat cerita-cerita dari para kiai-kiai sepuh di Ngayogyakarta dan di Surakarta itu, setiap mubeng beteng di pojok-pojok itu nanti azan dan iqomat. Nggo ngopo? Tulak bala, ngusir setan, ngusir gangguan, ngusir balak bencana. Kalau tidak mubeng beteng yang di keraton, nanti di desa-desa biasanya malam 1 suro itu mubeng kampung. Itu Mas di halaman 15 Mas. Halaman 15. Mubeng kampung pada malam 1 suro. Setiap pojok, misal itu pojok niku kulon. Nggih. Ler. Oh, ler nggih. Nggih, berarti mriko kidul nggih, Pak. Kidul sebelah sana nanti berhenti di pojok. Apain? Azan dan iqomat. Ditambah doa tolak balak dari kitab Primbon. Doa tolak balak dari kitab Primbon, Pak, yang dianggap kitab paling musyrik sedunia. Setelah saya baca doa tolak balak dari kitab Primbon, isinya apa? Allahumma hdina fiman hadait, wa ngafina fiman ngapait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'toit. Itu kira-kira doa dari Hindu ya itu ya. Doa kunut itu bagi orang Jawa tolak balak, Pak Bu. Ini sebelum adanya NU dan samping-sampingnya itulah pokoknya gitu. Belum adanya NU dan samping-sampingnya itu. Itu doa tolak balak orang Jawa. Doa kunut. Jadi kalau jenengan sholat subuh mau jam 6, jam 7, jam 8, pokoknya kunut wae gitu. Hitung-hitung tolak balak gitu. Nah gitu, di setiap pojok-pojok kamu. Ini ada fotonya, ini halaman setelahnya Mas. Nah ini fotonya mubeng kampung di daerah Ngayogyakarta. Saya ikut malam jam 1, jam 12 malam baru mulai. Saya hadir situ, mutu-mutu, nyari data, wawancara. Nah ini, setiap pojok itu ada gambar orang azan. Setelahnya Mas, ada gambar orang azan. Nah itu pojok, di pojok-pojok kampung azan. Azan Pak Bu, setiap pojok-pojok kampung padukuhan mubeng bisu, nggak boleh ngomong-ngomong kecuali zikir. Begitu sampai di pojok kampung azan lan iqomat. Ya Allah, kurang sunnah apa wong Jawa. Wah, jenengan isone keplok-keplok tok, aku mumet mikir kayak ngene iki lho. Nah termasuk itu sedekah tolak bala, among-among nanti sedekah tolak bala. Kan ada hadis Kanjeng Nabi malam hari 10 Asyura, pada hari Asyura itu sodakoh. Nah orang Jawa menerapkannya dengan membuat makanan among-among, buat bubur abang sama bubur petak. Biasa nanti disebut dengan bubur kasan dan bubur kusen gitu. Kok kasan kusen lah ya biar semakin dekat dengan Kanjeng Nabi gitu.
Nah, itu kira-kira setelah kita teliti lah, mana Hindu Budanya nggak ada, mboten enten, gitu. Nah, termasuk tidak menggelar acara besar. Orang Arab dalam setiap 4 bulan haram tadi itu tidak melaksanakan perang. Kalau di Jawa perwujudannya setiap 4 bulan ini, terutama yang di Muharram, kalau bisa jangan mengadakan acara besar gitu. Terutama yang Muharram. Kalau yang mengadakan acara besar mantu biasanya Dzulhijjah. Nah, nanti ada lagi panduannya. Di Dzulhijjah itu kalau dalam kitab Primbon, mau bangun rumah bagus atau mau ijab bagus. Sebab apa? Karena pada bulan Dzulhijjah orang sedunia sedang memuji Gusti Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu bagus mau menikah karena apa? Jagatnya sedang diupdate di Masjidil Haram. Itu alasan orang Jawa mengapa jenengan kalau bulan Dzulhijjah kondangan 1 hari 5 kali. Nggih, nek kados kula ngaten niki nggih aman, no amplopnya sithik. Nek kados Pak Yai kan mosok ngamplopi 50 kan ya ora wangun to ngono gitu. Ya 1 hari nah itu. Coba Yai nggih. Wah, juga aman. Nggih. Nah, mantu biasanya dikebut di bulan besar. Setelahnya Mas itu membangun rumah juga waktu terbaiknya di Jawa dianjurkan pada bulan besar. Ya. Nah, sekarang Rebo Wekasan halaman 22. Rebo Wekasan, wonten teng mriki Rebo Wekasan apa pungkasan? Wekasan. Sami nggih Pak Yai nggih. Nggih. Nanti juga sama dianggap dari Hindu. Padahal panjenengan Pak Bu, Rebo Wekasan ngopo kok orang Jawa pada hari bulan Sapar, terutama akhir Sapar, Rebo Wekasan yakin Allah menurunkan bala, bencana dan penyakit. Sebab apa? Sebab orang Jawa itu yakin pada akhir bulan Sapar Kanjeng Nabi mulai sakit ambruk. Dalam histori sejarah tarikh, Kanjeng Nabi ngutus Usamah bin Zaid untuk ke Syam. Begitu sampai tengah perjalanan Usamah dengar Kanjeng Nabi sakit ambruk. Itu di akhir bulan Sapar. Jadi wong Jawa yakin akhir bulan Sapar loh. Mosok junjungan awake dhewe wae akhir Sapar iso ambruk, apa neh sing ora junjungan ngene iki. Lah Kanjeng Nabi junjungan wong sak jagat akhir Sapar saged gerah napa meleh sing subuhe jam 7. Ya Allah, Kanjeng Nabi junjungan wong sak jagat akhir Sapar sakit, apalagi yang nggak pernah kelihatan ke masjid kecuali pas Idul Adha. Idul Fitri tak. Ini rapopo tetap masuk surga kan gitu kan. Jadi gitu Pak Bu, asal usul Rebo Wekasan itu. Nanti dalam sejarahnya Kanjeng Nabi meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 8 Kanjeng Nabi sudah tidak bisa ngimami, harinya hari Kamis. Yang menggantikan ngimami sinten? Sayyidina Abu. Nah, orang Jawa kalau di bulan Sapar buat selamatan wilujengan Rebo Wekasan, salah satu niat sedekahnya itu pahalanya dikirimkan kepada Baginda Abu Bakar As-Siddiq. Itu tercatat di serat wilujengan nyadran anggitanipun Pakubuwono ke-10. Jadi di bulan Sapar jenengan buat sedekah itu pahalanya dikirimkan untuk Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Nanti setelah Kanjeng Nabi sakit yang menggantikan untuk mengimami adalah Sayyidina Abu Bakar. Tapi karena nggak tahu dianggap amaliyahe wong Hindu gitu. Spokmen angelmen dadi wong Jawa apa wae hati-hati Hindu. Kon hati-hati Buddha. Ini kalau kajian Ahad pagi nggak disebut niru Nasrani kan? Di halaman 23 Mas itu orang Jawa bertafaul kepada kisah ambruknya Kanjeng Nabi di Rebo Wekasan. Jadi pokoknya setelah ini jenengan pakai dalil yang soheh-soheh kayak begini. Kalau dalil-dalil yang nggak soheh itu akan dibantah. Tapi kalau secara histori nggak bisa membantah orang. Sebab apa? Sejarahnya di akhir bulan Sabar Kanjeng Nabi sakit. Orang Jawa yakin Kanjeng Nabinya aja sakit, apalagi yang bukan Kanjeng Nabi.
Mula setiap akhir sapar amaliyah ya orang-orang dulu membuat selamatan gitu. Kalau di Aceh namanya Rabu Abeh. Saya sudah neliti juga teman-teman saya di Aceh, saya tanya wonten Rebo Wekasan mboten. Rebo Wekasan tuh kayak apa, Mas? Ini saya cerita gini. Oh, kalau di Aceh namanya Rebo Abeh. Diadakan pada hari apa? Akhir bulan Sapar. Terserah mau Rabu, Kamis, Jumat, pokoknya akhir bulan Sapar orang Aceh buat acara. Kalau di sini selamatan, kalau di sana itu istilahnya ya doa-doa tolak bala. Intinya sama. Gitu. Nah, halaman 24 Mas, mandi air 7 sumur. Ini sanad jenengan kalau mengamalkan kejawen yang islami, nah, tak kasih sanad mandi air 7 sumur ini. Bukan Uni Elvi tadi. Bukan mandi kembang tengah malam. Nah, jangan kau lakukan. Ndak konser, tambah honore kau lah. Nah, mandi air 7 sumur ini karena tadi Kanjeng Nabi sakit. Di hari yang keempat atau yang kelima, Kanjeng Nabi minta kepada para istrinya untuk dimandikan dengan air yang diambil dari 7 sumur. Ini hadisnya HR Bukhari, hadis nomor 198. Soheh Pak Bu pun pakai ini. Apa Pak? Kalau tak adus air pitung sendang pun jenengan ngambil air 7 sumur. Saya biasanya ngambil dari masjid-masjid, dari sendang-sendang, tak gowo mulih, tak corke ning sumurku. Nah, niatnya apa? Kulo tak ngalap barokah Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi minta dimandikan, kemudian setelah itu Kanjeng Nabi bangkit dan cerita kepada hadirin di Madinah waktu itu untuk apa? Untuk tetap melaksanakan sholat. Ini hadisnya begitu gitu. Di Sahih Bukhari, nanti jenengan buka sendiri atau kalau ada yang bisa ngecek di Maktabah Syamilah di HP-nya masing-masing monggo. Saya nanti juga dicek ya keterangan-keterangan saya, jenengan juga ngecek di dalam. Sekarang jenengan bisa tanya sama Mbah Google itu. Nah, tanya aja benar nggak keterangan-keterangan yang saya sampaikan berdasarkan hadis atau kaul ulama atau sejarah. Ya. Tradisi amaliyah mandi air 7 sumur ini sampai hari ini dilakukan oleh orang Jawa, tapi karena yang melaksanakan tidak tahu asal usulnya Pak Yai, kemudian yang menyalahkan tidak tahu asal usulnya, akhirnya dianggap tradisi wong Hindu Jawen. Nah, halaman 26 ini selamatan kehamilan dan kelahiran. Mulai dari, kalau di Primbon itu selamatannya sejak bulan pertama. Kalau yang umum di masyarakat mulai bulan keempat, 7, kemudian nanti kelahiran, berokohan, setelah itu nanti sepasar, setelah sepasar akikah. Gitu ya. Tedak siten, setelah itu setelah nanti 1 tahun menjelang itu biasanya pitung 8 pitung 8 7 kali 35. Nah, ini cepat saja. Itu dalil-dalilnya dari Quran itu. Nah, saya meneliti kenapa kok 7? Karena kejadian manusia di surat Al-Mu'minun itu ayat 12-14 itu kan kejadiannya ada 7 tingkatan, mulai dari min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu min nutfah, kemudian mudghah, kemudian idzama, kemudian lahma, kemudian khalqan akhar gitu. Itu kan ada 7, sehingga diambil 4, 7, kemudian nanti kelahiran gitu. Saya tambahi biasanya kalau ngaji orang Jawa, jangankan bayi yang lahir diberokohi. Bayi lahir biasanya kalau di masyarakat kita nanti setelah lahir disedekahi. Jangankan bayi lahir, cempe karo pedet karo lahir di Jawa ada selamatannya nggak Pak? Berokohan tuh. Hukum mobil berokohan. Kurang Islami apa wong Jawa gitu? Ngono kok dianggap Hindu gitu. Nah, selamatan kelahiran sama. Nah, ini dia. Ini selamatan halaman 28 Mas. Selamatan kematian malam 1 sampai 1000. Ini tafsirnya ulama Jawa. Di ayat itu Al-Mu'minun. Jadi Al-Mu'minun 12 sampai 14 tadi kan cerita tentang kelahiran. Bawahnya itu nanti cerita tentang kematian. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Tepuk tangan gitu. Nah, sab'a tara'iqa itu 7 proses dalam perjalanan arwah.
Ini tafsirnya ulama Jawa di keratonan. Kalau mungkin di masyarakat umum mungkin tidak pernah dijelaskan karena mungkin tidak pernah baca. Itu tercatat kalau jenengan buka kitab Primbon atas Sadur nanti dijelaskan di situ 7 perjalanan itu. Nah itu Mas, halaman 29 Mas. Nah itu saya buat tabelnya. Jenengan tinggal lihat nanti tinggal copy 1 sampai 3 itu perjalanan mau sowan Gusti Allah itu alam ruhiyah. 3 sampai 7 masuk ke alam siriyah. 7 sampai 40 masuk ke alam nuriyah yang pertama. 40 sampai 100 itu masuk alam nuriyah yang kedua. 1 tahun itu alam uluhiyah pertama, 2 tahun alam uluhiyah kedua, 1000 hari atau 3 tahun masuk alam uluhiyah ketiga. Itu semua 7 perjalanan. Karena ini sampai hari ini diadakan selamatan itu untuk nyengkuyung arwah yang mau sowan kepada Gusti Allah. Kalau di kitab Primbon itu nanti dijelaskan malam 1 sampai 3 nafsunya manusia kan ada 4, lawamah, amarah, supiyah, dan mutmainnah. Itu semuanya dari Quran. Lawamah, fala uqsimu bin nafsil lawamah. Kemudian nafsu amarah, innan nafsa la ammaratum bisu. Kemudian nafsu sufiyah itu disebut juga nafsu mulhimah. Itu suratnya surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau ya ayatuan nafsul mutmainnah itu sudah jelas ayat langganan orang NU itu. Nah, itu setiap fase-fase ini tadi mulai dari 1 sampai 1000 nafsu-nafsunya mulai diceritakan. Kalau di Primbon nanti dijelaskan detail. Warnanya ada ini yang hancur di malam ini warnanya yang ini dulu. Malam sekian yang hancur ini, malam sekian yang hancur ini, malam sekian yang hancur ini. Itu mengapa sampai hari ini diadakan kenduri selamatan tadi itu mulai dari malam pertama sampai ke 1000 minangka napa? Minangka nyengkuyung arwah untuk bisa sowan kepada Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kan begitu, jangankan lahir, mati aja kita bantu untuk sowan kepada Gusti Allah gitu. Nah sekarang nyadran halaman setelahnya Mas. Nyadran, nek tang mriki nyadran nggih. Ruwahan Pak nggih. Nah. Itu kalau panjenengan membaca teksnya, nyadran itu kira-kira sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan? Setelah Rajab atau sebelum Rajab? Setelah Rajab. Ini yang orang-orang kemudian nggak membaca teks ini. Jadi gini, di bulan Rajab itu Kanjeng Nabi kan Isra dan Mi'raj. Perjalanan mau naik ke langit itu kan Kanjeng Nabi ketemu dengan arwah para leluhurnya beliau. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang saya dapat dari para kiai-kiai sepuh itu ngalap barokah pertemuan Kanjeng Nabi dengan arwah leluhurnya. Karena itu bulan Sa'ban itu disebut bulan ruwah gitu. Ruwah, bulan arwah maksudnya arwah. Sehingga amaliyahnya adalah sowan ke makam leluhur. Ngalap barokah peristiwa ini tadi gitu. Bukan tadi nyembah leluhur, orang Hindu kan ngadakan serada gitu. Orang Hindu ngadakan serada bukan pas bulan ruwah, ngadakannya di bulan yang bukan ruwah. Gak ada hitungan hijriyahnya itu. Ada teksnya serada dalam negara Kertagama. Mereka mengadakan serada raja-raja Majapahit mendoakan leluhurnya di candi-candi. Tapi tidak terjadi pada bulan ruwah. Kalau di Muslim di Jawa pada bulan ruwah. Jadi epistemologi atau sistem pengetahuannya sudah berbeda, sehingga salah kalau mengatakan itu copy paste dari orang Hindu. Gitu. Oke. Istilah Nggih. No, Pak. Keren nggih. Keren. Oh nggih nggih. Nek sak amaliyah nggih sami nggih, Pak. Nggih sami. Nah, ini salah satu contoh fikih alamatul qabr. Kemudian buat nisan-nisan dengan berbagai macam. Jenengan kalau ke makamnya, tadi saya ke makamnya Mbah Abu Mansur, nisannya bentuknya kayak gini. Itu fikih alamatul qabr. Setiap orang punya bentuk-bentuk tersendiri, ada perbedaannya, ada kesamaannya, ada hiasan-hiasannya. Ini contoh saja sih. Contoh fikih alamatul qabr. Nggih. Ini makam Baqi di Madinah.
Mengapa sederek-sederek kita dari gerakan sebelah mengatakan haram sholat di masjid yang ada makamnya? Padahal para ulama-ulama dulu kalau bangun masjid mesti satu paket sama makam. Seperti Masjid Tawangsari tadi. Masjid Tawangsari itu pas tengkileni masjid wonten sarean apa mboten nggih? Nggih. Itu sudah sesuai dengan sunnah Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi bangun Masjid Nabawi, Kanjeng Nabi bangun sarean Baqi. Makom Baqi persis di sisi selatan Masjid Nabawi itu, enggak selatan baratnya itu. Dan makomnya, makom Baqi itu tinggi, jenengan harus naik. Mula makam para sunan-sunan itu di gunung-gunung, di atas bukit-bukit tinggi, kuwi niru Kanjeng Nabi. Ora niru wong Hindu, ngopo wong Hindu kok disareaken, diobong wong Hindu ki. Mikir nek tak terus kita tenan aku iso ngamuk-ngamuk sesuk. Makom Baqi itu makanya masjid-masjid tua, Masjid Demak, semua masjid-masjid tua itu ada makamnya, Pak Bu. Itu memang sunnahnya Kanjeng Nabi begitu gitu ya. Nah, halaman setelahnya Mas, halaman 33 itu ada hiasan. Jenengan pasti sering lihat hiasan kayak gini, jadi ompak-ompakan. Itu kaligrafi Muhammad. Nggih. Kaligrafi Muhammad. Nah, ini fikih arsitektur masjid. Setelahnya Mas, disebut dengan tajuk Trimangkurat. Masjid-masjid lama itu atapnya susun 3. Ya. Apa itu? Ah, itu bawahnya Mas, halaman setelahnya, halaman 35. Jadi masjid-masjid tua itu melambangkan perjalanan Isra Mi'raj. Pekarangan masjid itu langitnya Nabi Adam. Naik ke serambi masjid, langitnya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Naik ke ruang sholat masjid, itu langitnya Nabi Yusuf. Naik ke mihrab, tempat pengimaman, itu langitnya Nabi Idris. Naik ke atas, tajuk pertama, tingkat yang pertama, itu langitnya Nabi Harun. Tajuk yang kedua, langitnya Nabi Musa. Yang ketiga, paling atas itu tajuk atau langitnya Nabi Ibrahim. Nah, mustokonya itu apa? Lanjut Mas. Mustokonya itu di halaman 37 Mas. 37. Sudah? Mustokonya itu mengapa bentuknya daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, itu menceritakan pohon sidrah, atau dalam bahasa Quran Sidratul Muntaha. Itu batas langit, mencapai arsy-Nya Allah itu batasnya sidrah tadi itu. Maka simbolnya adalah pohon-pohon, karena ayatnya sidrah itu pohon. Indaha jannatul ma'wa itu. Apa ayatnya Pak? Sebelumnya Pak, Sidratul Muntaha. Lali ya, surat An-Najm itu kan ada indah sidrat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra indah sidratil muntaha indah jannatul ma'wa itu. Nah, yang di atas yang kayak godo tugu ya, itu menyimbolkan alif mutakallimun wahid. Alif yang menceritakan tentang sang wahid. Sang wahid itu sinten? Gusti Allah. Kok di atas? Iya, karena setelah melewati Sidratul Muntaha, Mi'raj itu sowan kepada Gusti Allah. Karena itu mustoko masjid itu sakral di Jawa. Jenengan kalau masang mustoko mesti diarak dulu. Diarak dulu, didoakan, apalagi mustoko yang kayak gini. Sebab apa? Sebab Sidratul Muntaha dan yang alif tadi itu adalah simbolisasi dari at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Di situ ada doa selamat dari Gusti Allah dan doa selamat dari Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Karena itu mustaka masjid di Jawa itu dijaga, jangan sampai hilang. Kalau hilang, rajah keselamatannya hilang. Yang kami tahu selama penelitian, biasanya kalau ada masjid tua, mustokonya diganti, di kampung itu biasanya nanti sering terjadi zina. Pertama-tama nanti ada terjadi zina gitu.
Karena setelah Mustafanya ganti baru ben apik, ben ora kaya wong lawas, nah gitu itu diganti, akhirnya terjadilah itu tadi sesuatu yang diinginkan itu tadi. Nah, sebelumnya Mas, masjid yang ada belumbangnya ini, itu hari ini hanya dimaknai sebagai tempat cuci kaki. Kalau di Tawangsari kan sudah ditutup itu. Tadi saya ke sana, oh udah tutup belumbangnya, ya udah enggak apa-apa, udah terjadi, biar kita kan beriman kepada bil qadari khairihi wa syarrihi. Gitu. Udah enggak masalah, jangan dipersoalkan gitu. Masjid yang ada belumbangnya hari ini dianggap oleh Dinas Kebudayaan untuk tempat cuci kaki gitu. Saya bilang bukan Pak, itu menceritakan ayat tentang arasnya Gusti Allah yang di atas air gitu. Tuh. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu menceritakan singgasana Gusti Allah, yang bahwa singgasana Gusti Allah itu adanya di atas air. Jadi ini bukan hanya persoalan jenengan mau cuci kaki atau cuci muka, tapi ini persoalan bahwa para ulama dulu menerapkan Quran dalam kebudayaan umat yang tidak kita sadari bahwa ternyata itu isinya adalah Quran. Jadi begitu. Nah, kalau yang itu, yang halaman 38 yang ada mimbar, ada asunya, itu enggak usah aja itu. Enggak disenengi beliau-beliau jamaah Kalbun Salim itu. Nah, ini keris. Keris juga sama. Keris itu kalau di tatanan khazanah Muslim di Jawa, keris itu adalah kelengkapan orang yang bertakwa. Gitu. Jadi benar itu, kayak Kiai Sulaiman datang ada acara pakai keris, berarti beliau minal muttaqin kan gitu. Amin ya rabbal alamin itu. Les Bumi Kediri itu udah benar. Orang bertakwa itu pakai keris gitu. Nah, niatnya nguri-nguri keris itu bukan bukan memelihara khodam. Oh, turun tingkat dong. Kita ini ahsanu takwim, khalifatullah fil ard, lah kok main-main khodam gitu. Turun tingkat. Dinaikkan apa? Niru Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi merawat pedangnya. Kanjeng Nabi pedangnya diberi nama. Jenengan juga kerisnya keris nopo Pak? Ini ki keris Telem Upih. Keris nopo Pak? Nogo Sostro. Lah kok aku milu Kanjeng Nabi kok dikain jeneng kok itu. Jangankan keris, pohon aja di Jawa dikasih nama. Nggih, wit-witan itu, wit napa Pak? Oh niki Dewan Daru. Oh kono kae, oh nek kono kae anu kae bulu. Oh kono kae Nogosari, padahal Nogosari panganan. Loh kono kae apa Pak? Oh kono kae anu apa kelengkeng gitu. Gitu ya. Jadi yang pada awalnya adalah sunnah Kanjeng Nabi, dalam perjalanannya ini tadi tidak dianggap bahwa itu sunnah, itu dianggap warisan dari orang Hindu gitu. Dan jenengan mengiyakan gitu. Nah, ini yang mau kita sekarang kita upayakan orang-orang ini supaya selamat, jangan sampai menganggap bahwa yang dia amalkan itu bukan sunnah gitu ya. Nah, kalau kita kasih lambaran begini, karena asal-usulnya memang demikian, paling tidak saudara-saudara kita sesama muslim itu bisa dapat iman, paling tidak termasuk ahli swarga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang konsep-konsep kunci halaman 40 Mas. Tuh, kiblat papat. Kiblat papat itu di Quran itu ada nalar kayak begitu. Jadi kiblat papat itu bukan hanya orang Jawa. Quran ki wis ngomong enek kiblat papat. Surat itu Al-A'raf itu 16-17. Tsumma la'atiyannahum bim baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu kan jelas ada 4 kiblatnya. Kiblat papat. Jadi kalau orang Jawa nguri-nguri kiblat papat, kuwi nguri-nguri Quran. Gitu ya. Kita nggak melihat bahwa itu dari orang Hindu gitu, karena memang apa, Quran itu juga mencatat gitu. Quran mencatat.
kiblat papat. Sedap malih nggih. Nggih, jenengan taksih nol. Nggih. Nah, ini yang bawahnya Mas Hastabrata, 8 malak atau pemilik wewenang. Biasa nanti disebut dengan 8. Kelipatan 4 itu 8, sehingga nanti kalau jenengan joglo itu kan 4. Tapi nanti kelipatan tiangnya yang lain 8. Kalau enggak 12, kalau enggak 16, kalau enggak 20, kalau enggak 24, kalau enggak 28, kalau enggak 32. Formasi joglo mesti kayak gitu, limasan mesti kayak gitu. Nah, konsep-konsep itu di Quran juga dibicarakan oleh Quran itu. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Itu. Dia menceritakan ada 8 malak yang memegang arasnya Gusti Allah. Kalau muslim, para ulama-ulama sepuh yang kami temui itu aras Gusti Allah ki yo duduk sing kono kae tok. Ini di dunia ada 8 itu tadi malaikat. Mungkin orang dulu menyebutnya dewa gitu, tapi dalam Quran bukan itu gitu. Mungkin nanti bisa kita kaji lebih dalam. Saya hanya mengkaji bahwa ini ada lambaran-lambaran seperti ini di Quran, di hadis, dan di macam-macam gitu ya. 7 langit juga ada, sab'a samawatin. Kemudian ada 3 dunia, tribuana, itu ada dunia jin, dunia manusia, dan dunia burung. Itu di An-Naml, wa husyira li Sulaimana minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Itu juga ada cerita tentang itu gitu. Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas, itu ada semua konsep-konsepnya. Jadi nggak ngawur. Ronggo Warsito itu ketika mengatakan kepala manusia itu Baitul Ma'mur, dada manusia itu Baitul Muharram, yang di bawah perut itu Baitul Muqaddas. Mula Baitul Muqaddas ini paling susah diurus. Nggih. Karena itu acara paling ribet di Jawa itu pernikahan. Karena terkait dengan Baitul Muqaddas. Duduk masalah isu ini orang, bukan masalah itu, karena ada 2 manusia yang mau mewakili kerjaannya Gusti Allah. Makanya ribet, harus dihitung dulu. Kowe lahir di dunia apa, kowe apa? Lah, kowe ki arep mewakili Gusti Allah ki ojo sembarangan. Mau mewakili Gusti Allah dalam apa? Menciptakan kelangsungan peradaban umat manusia sing wakili manungsa, lanang karo wedok. Jadi orang meng persoalan kowe iso ngene, kowe iso ngene, ora gitu. Ini persoalan mau mewakili Gusti Allah. Itu kalau Ronggo Warsito namanya Baitul Muqaddas itu. Nah, ada beberapa lagi tapi itu ndak usah. Kemudian halaman 44 itu ada fikih waktu. Bapak ibu-ibu jenengan ngertos mboten kenapa ahad itu nilainya 5, kenapa kliwon itu nilainya 8? Belum tahu ya? Nah, ini orang bolo dewe orang tak kandani gini lah. Itu semuanya dulu dibuat oleh para pendahulu itu karena melihat rasi bintang yang ada di langit. Pas hari Ahad itu rasi bintangnya ada 5, akhirnya dibuatlah angka 5 untuk Ahad. Kliwon itu 8, oh rasi bintangnya itu ada 8, akhirnya dibuatlah 8. Perhitungan bintang-bintang inilah nanti yang dijadikan dasar-dasar ilmu falak. Jadi perhitungan weton, setuwage, Selasa Kliwon itu nggak ada hubungannya sama Demet. Demet kira ngerti ilmu falak. Itu ilmu falak. Teman saya sudah neliti itu konsep-konsep waktu ini ilmu falak. Kalau ini ketemu ini nanti rasi bintangnya kayak gini gitu. Ada itu di ilmu falak. Saya memang nggak menguasai, cuma saya tanya itu asalnya dulu itu rasi bintang gitu. Bintang-bintang yang ada di langit pada hari Ahad itu 5, yang Kliwon itu 8. Ahad Kliwon berarti 5 tambah 8 13. Nanti ketemunya apa gitu. Nah, yang jadi masalah kan kalau percaya, Pak, kalau nggak bisa ternyata nggak cocok, nggak sidorabi, Pak, gitu kan. Oh enggak, kalau nggak sidorabi berarti dukunnya belum khatam. Nggih, Pak Yai. Saya tanya lagi, kalau ternyata nggak cocok secara hitungan weton, nanti ada selamatannya ben cocok. Oh no, ada solusinya ada. Jadi kayak gini-gini itu juga nggak ngawur gitu. Ini ojo takon aku orang ngerti.
Saya cuma tanya kepada praktiknya. Oh, jadi ini kalau sini nggak cocok gimana Pak? Oh, nanti biasanya buat selamatan, buat zikir ini ada zikir ini tambah selamatan bagikan tetangga. Itu nanti untuk bisa cocok gitu. Top kifarat atau dapul balak ya Pak. Nah, gitu. Jalan lagi Mas. Ini peradaban pepohonan. Hampir semua nama tempat di Jawa itu nama-nama pohon. Sekarang jenengan nama tempatnya Ringin Agung, lawit ringin ini teng pundi. Nama tempat Bendosari, lawit bendone pundi. Nama tempat Serut, lawit serute teng pundi. Gedang Sewu. Halo, gedangnya orang enek sewu. Oh nek lagi dijumlahkan iso nganti 1000 ora iki kabeh gedange. Ora ya? Ora ya. Ora nganti 1000 ya. Oh iya ya. Gedang sing asli nek niku. Dah guyon. Nah, ini dia. Halaman Mas, halaman sifat-sifat Allah itu Mas, 49. Nggih. Nah, di suluk-suluk yang kami baca, sifat-sifat Allah yang kita jadikan puji-pujian, Allah wujud kidam bako, itu pakem orang Jawa memang dari dulu sih akidahnya itu Pak. Akidahnya itu ya Asy'ariyah Maturidiyah itu Pak. Cuma nanti di Jawa memang ada ada klasifikasinya. Kidam itu terkait dengan zaman atau waktu, bako itu terkait dengan daging. Bedanya di situ. Mukhalafah lil hawadis itu daging yang merekat. Qiyamuhu binafsih itu otot. Qiyamuhu binafsih ini bukan jumlo ya. Nah, jumlo kan qiyamuhu binafsih. Nah, wahdaniyat yo jumlo juga itu. Wahdaniyat jumlo gitu. Jadi gitu. Kemudian bawahnya juga wujud kidam bako semuanya itu akidah-akidah. Nah, baik. Nah, ini tadi coba Mas halaman 52 Mas, ini tadi Masjid Tawangsari, di mimbar masjidnya, di mimbar Masjid Tawangsari itu ada simbol matahari. Orang kalau itu dikatakan matahari Majapahit, itu bukan Surya Majapahit, tetapi Surya Kartosuro. Lambang matahari kayak gini itu adanya pada zaman Kartosuro. Itu saya bandingkan dengan makam di Magelang. Coba panjenengan bandingkan Tawangsari ke Seloboro Magelang, jaraknya 100-an kilometer, tapi simbolnya sama atau bukan? Sama, karena diciptakan pada zaman yang sama. Jadi simbol matahari itu bukan Majapahit tapi Kartosuro. Jadi simbol-simbol matahari itu akan terus ada sampai zaman Kartosuro dan Surakarta. Oke. Sekarang begini, halaman 54. Ini Mas. Ini Bapak Ibu-ibu, kami melihat budaya Jawa yang diamalkan oleh orang-orang Jawa itu terkait dengan fikih Syafi'iyah Pak. Di keraton, kitab-kitab ini diajarkan. Satu, kitab Muharrar, Al-Muharrar fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i, karena Syekhul Islam Abdul Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i Al-Qazwini. Kemudian kitab Mahalli, di keraton dulu diajarkan. Jadi kenapa kok amaliyah begitu dibolehkan? Karena tatanan lambarannya adalah Quran hadis yang sudah diijtihadi melalui pola fikih-fikih Syafi'iyah gitu. Kemudian kitab yang dirujuk di keraton itu kitab Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, setelahnya Mas, kitab Fathul Mu'in. Di keraton bunyinya kayak gitu, kitab Fathul Mu'in. Itu berarti kitab Fathul Mu'in. Bawahnya Fathul Wahhab Syekh Zakaria Al-Ansori. Kemudian kitab-kitab fikih yang lainnya. Kalau kita ini rata-rata kitab Al-Iqna atau kitab Mau Enak kan gitu ya. Nah, ini dia intinya di sini. Mengapa tatanan tadi itu diamalkan? Karena Bapak Ibu para rawuh sedaya, jangan bayangkan Demak, Pajang, Mataram, Ngayi Jogarta, Surakarta itu kayak Pak Prabowo sama Pak Jokowi sama Pak SBY.
Karena apa? Beliau-beliau yang jadi ratu, jadi pejabat, jadi para pimpinan itu adalah orang-orang yang kualitasnya, kualifikasinya adalah peradaban kewalian. Jadi tidak mungkin jadi ratu jika tidak memiliki kualitas-kualitas kewalian. Sehingga gelar-gelarnya itu, gelar para sultan-sultan itu bukan gelar-gelar sekedar gelar, tapi gelar yang memang itu visi dari para wali songo. Misal, setelahnya Mas, di halaman setelahnya, gelar Raden Fatah itu. Raden Fatah Syah Alam Akbar Senopati Jinbun Sirrullah Amiril Mukminin Tajuddin Abdul Hamid Haq Sultan Adil Suryo Ngalam. Ini menunjukkan bahwa jenengan kalau memandang Keraton Demak, Pajang, Mataram, Ngayogyakarta dan Surakarta seperti negara demokrasi, itu sudah salah pandang. Karena tatanan waktu itu berbasis tatanan kewalian, dipimpin oleh sultan yang dikawal oleh para wali-wali sekelilingnya. Itu Prabu Hadiwijaya gelarnya Prabu Hadiwijaya Prabu Hamidil Alam, yang Mataram itu Senopati Ngalogo Ngabdurrahman Saidin Panatagomo Kalipatullah. Nah, kami biasanya menyebutnya budaya Jawa yang kita amalkan ini adalah peradaban Kalipatullah gitu. Jadi bukan seperti hari ini. Nah, terakhir, fikih-fikih ini dilakukan bukan hanya untuk manusia, tapi untuk bangsa selain manusia. Kalau di tatanan muslim di Jawa ada 3 jagat yang kita rumati. Pertama jagat manusia, jagat para arwah lan para malaikat, dan yang ketiga jagat hewan dan bangsa jin. Ini salah satu tawasul di Keraton Ngayogyakarta. Mungkin ada yang pernah lihat videonya ketika kami dulu membacakan tawasul ini. Saya bacakan tawasul yang paling bawah aja ya, jenengan nanti mendengarkan dan dimaknai sendiri. Summa ila hadrati jabali Merapi wasairil jibal wa bahril janub min Jawa samaiha aradhiha ahjariha asjariha wasairi man fiha minal hafadah wa ma fiha minad dawabi wal an'ami was sibai wa ghairiha minal asmak. Ikan-ikan dikirimkan doa. Ini aku wamen dapat ini. Nas'alullaha khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat fihi wa na'udzu billahi min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat fihi wa barakallahu lana wa lahum al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa tatanan kebudayaan yang kita jalankan yang berbasis kepada Quran, hadis, dan metodenya Kanjeng Nabi itu tidak hanya untuk bangsa manusia, tetapi juga untuk seluruh rahmat lil alamin. Jadi kira-kira landasannya mengapa kok kayak gitu? Kami menemukannya, oh ternyata di keraton kalau tawasul tuh kayak gitu. Biasanya pakai bahasa Jawa, ini diterjemahkan ke bahasa Arab sama Kiai ingkang menerjemahkan Fathul Muin, Pak Kiai Ali Asad ya, yang terjemahkan Fathul Muin. Nggih. Dados diterjemahkan dari bahasa Jawa ke bahasa Arab yang sekarang dibaca di keraton yang bahasa Arab ini. Kalau yang kami dapat dari para kiai-kiai di desa pakai bahasa Jawa. Misal gini, ugi katur Fatihah, ugi Fatihah katur dumateng Pantolo Agni Tirto Maruto Suryo Condro lan Kartika kayu watu suket godong kutu-kutu walang atogo sato kewan poro danyang lelembut muslimin muslimatipun budayanipun mugia pinaringan rahmat saha berkahing Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu yang bahasa Jawa. Di keraton diterjemahkan oleh Kiai Ali As'ad. Jadi hari ini di Keraton Yogyakarta yang pakai redaksi bahasa Arab ini. Kira-kira pengantar dari saya demikian, mudah-mudahan manfaat. Kathah kirangipun kathah lepatipun nyuwun agung pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.